Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menanyakan kabar. Kemudian pada sisi gramatikalnya kita bahas mengenai kepemilikan ya, dan juga menyatakan identifikasi untuk benda, baik feminang atau maskulang. Di audio nanti Anda bisa mencari untuk teks ini. Ya, judulnya di sini ça va bien. Ça va bien. Oke. Silakan dinyalakan mic-nya, nanti kita akan membaca bersama dan menirukan. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Sa-nya biasa ya. S biasa. Sa, terus va. Ça va bien. 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 Naik. Ça va bien. Naik ya. Oke. Artinya kabar baik, biangnya baik. Ça va itu artinya kabar ya. Bertanya tentang kabar. Kabar baik ya. Kemudian ada salut, Celine. Salut. 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 Salut Celine. Salut Céline. Tu vas bien? Tu vas bien? Ya. Ini ya di awal ada ça va bien, ini ada tu vas bien. Ya. Kalau ini bedanya di mana ini? Ada subjeknya. Ya, subjeknya ya. Kalau subjeknya itu seperti sa itu seperti apa ini kalau sa? Orang keberapa ini loh. Sa itu orang keberapa. Jadi orang keberapa itu di kata ganti kan 3, orang 1 saya, orang 2 kamu, orang 3 dia gitu. Kalau sa itu orang keberapa berarti? 2. Sa itu orang pertama. Orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga. Jadi tapi sa itu tidak mengacu kepada orang, dia, tetapi itu seperti it ya. Kalau dalam bahasa Inggris artinya untuk sesuatu yang apa namanya impersonal ya, tidak mengacu ke siapapun. Jadi tapi dia seperti konjugasinya seperti orang ketiga. Jadi itu seperti it ya. Baik, ya, bukan kamu baik tapi baik saja gitu loh ya. Nah, baru itu bermakna kamu baik itu dengan tu ya, tu vas bien ya. Jadi bahasa Perancis itu uniknya itu di sini. Setiap kata yang bertemu dengan subjek itu nanti dia berbeda. Nah, kabar itu kita nanti akan menggunakan kata kerja ale ya, ale. Go, ale. Nah, itu artinya juga sama, pergi ya, go. Tapi makna pergi itu juga makna lainnya adalah kabar ya. Jadi tidak hanya bermakna pergi, tapi juga bermakna kabar. Jadi kalau tu vas bien bukan kamu pergi baik, bukan ya, tapi kabarmu baik gitu ya. Nah, itu jadi sesuai penggunaan. Baik. Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien et toi? Ya, ça va bien et toi? Naik ya. Kemudian, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Ya. Pertanyaannya tadi apa? Tu vas bien ya. Tu vas bien. Jawabannya bisa ça va bien itu baik, tapi tidak mengacu saya ya, baik. Hanya mengatakan baik itu saja, ça va bien. Kemudian tanya lagi, kalau kamu, et toi, nah baru dia menjawab je vais. Coba itirukan je vais. Je vais.
Bukan Z ya, je, Je je, je vais bien, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Oke. Lupita, dibaca apa ini terusnya? J'habite à Montréal. Ya, betul, tapi pemotongannya jangan Jabit A ya. Jabit A Montreal. Jadi Jabit dulu berhenti. Jabit A Montreal. Artinya? Saya tinggal di Montreal. Ya. Mengapa dengan A? Kata depannya A. Di ya. Di itu, ya. Dalam bahasa Perancis di itu bisa menjadi A, bisa jadi ong, bisa jadi O ya. Mengapa kok A? Karena Nama tempat. nama kota ya. Indonesia nama tempat, tapi itu negara. Jadi dia tidak menggunakan Jabit A Indonesia, tetapi Jabit Ong Indonesia. Nah ini Montreal kan di negara Kanada. Jadi kalau dia Kanada jadinya Jabit O Kanada. Ya. Menarik ya, bahasa Perancis itu kata ganti saja harus mengikuti jenis katanya ya. Ini tantangan baik bagi kalian yang baru belajar. Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant avec ma femme. Avec ma femme. Coba. Avec ma femme. Ya, tulisannya femme ya, tapi bacanya ma femme, femme ya. Kalau kalian nonton SpongeBob kan ada Cham is femme. Nah, itu kan femme. Nah. Siapa yang suka SpongeBob ini? Ya, Kanada. Ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Montreal nama kota, ini Kanada nama negara, dia kata depannya berubah ya. Kanada, oui. Kanada. Ya. Jangan oui ya, nanti lemes ya. Harus semangat. Oui. Kanada. C'est bien. C'est bien. Nah, bien itu juga bisa menyatakan apresiasi. Oh, bagus, good, c'est bien. Kemudian dia bertanya, quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Nah, quelle itu tadi bisa artinya siapa, bisa artinya jam berapa. Kalau ini quelle di sini diikuti dengan address, artinya di mana ya. Tinggal mengikuti makna belakangnya saja. Quelle est ton adresse? Di mana alamatmu ya. Mon adresse alors itu jadi ya. Mon adresse alors c'est David Delage 35. 30, trong tuh ya. Ya. Rue Notre-Dame. Notre-Dame. Ya. À Montréal. Ya. Kemudian tu as une adresse email. Tu as une adresse email. Oui. At-nya itu arobas ya, bacanya arobas. Arobas hotmail.com.
Aroba, obat, pelontong. Poin jadi poang. Poangkom. Kemudian bertanya, komong sa, komong va, tonami Espanyol. Komong va, tonami Espanyol. Spanyol. Tessa, artinya apa ini? Apakah temanmu Spanyol? Ulangi, apakah? Apakah temanmu orang Spanyol? Bukan. Tadi ya, sava. Artinya apa? Apa kabar? Ya, lah ini va itu sendiri kan. Apa kabar? Iya, jadi bagaimana Mana kabar temanmu Spanyol? yang dari Spanyol, yang orang Spanyol itu ya. Nah, ini komong va tonami Espanyol. Jadi va itu fungsi di sini artinya kabar. Bagaimana kabar temanmu yang dari Spanyol? Louis, ya. Il va bien. Il va bien. Dia baik. Jadi il va bien. Kalau saya baik tadi apa? Siapa namanya? Tessa? Je vais bien. Je vais bien. Oke, bagus. Terima kasih Tessa ya. Haddad, ya, mana wajahnya kok nggak kelihatan? Ya, kalau kamu baik tadi apa Haddad? Nggak ada Haddad. Yoga, coba yoga. Tuba bien. Je vais bien, oke. Jadi jawabannya je vais bien. Dia baik, dia baik, Rizkyana. Dia baik, dia baik-baik. Misalkan dia itu namanya Sumitro. Sumitro baik, dia baik, itu berarti apa? Sumitro Sebiang. Bukan. Sebiang. Va langsung saja ya. Il va bien ya. Il va bien. Ya, kalau sa itu artinya baik itu saja, tidak mengacu ke orang ya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau saya misalkan tanya Tafitia, Tia ya. Tia punya saudara perempuan enggak? Punya. Ya. Kabar saudara perempuanmu gimana? Berarti pertanyaannya apa? Dia bagaimana kabarnya? Itu apa? Dia. Enggak. Saya bertanya kabar dia bagaimana? Itu apa? Fabian. Bukan. Kata gantinya apa sih? L ya. Iya. L terus Biang. Elva Biang. Oke. Jadi dia itu ada perempuan, ada laki-laki ya. Kalau laki-laki Ilva Biang karena Louis. Ya, kalau saudara perempuannya Tia tadi Elva Biang, ini jadi L ya. Ya, ini saya teruskan. Il est à Paris avec ya, avec son fils. Il est bukan apek ya. Avec ya. Avec Son fils. Tulisannya ya, tulisannya FI tidak ada L-nya ya. Tidak usah dibaca pills, tapi L-nya hilang. Jadi avec.
Terus il parle français maintenant. Il parle français maintenant. Coba tirukan. Non. Parle français maintenant. Parle jangan parle ya. Parle. Parle. Le. Il parle français maintenant. Il parle français maintenant. Il Parle français maintenant. Oke. Dia bicara ya, parle itu bicara. Langsung tidak ada apa namanya? Kata depannya. Il parle français maintenant. Sekarang dia bicara bahasa Prancis. Tu as son adresse. Tu as son adresse. Tu as son adresse. Ini bacanya tu as. Kalau ini apa bacanya? Ya. Ada tu as, ada tu vas ya. Harus dibedakan ya. Kalau tu vas bien artinya kabarmu baik. Kalau tu as artinya kamu punya, memiliki ya. Kamu punya alamatnya itu ya. Banyak sekali nih yang hari ini dipelajari ya. Menanyakan kabar, kemudian menggunakan kata depan, kemudian ada apa ini? Kata ganti orang ketiga ya. Kemudian adjektif posesif yang menyatakan kepemilikan. Oke. Dari penjelasan ini dulu, teks ini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nanti kita drill yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, coba saya ingin melatih Anissa Wulandari dengan Dea Nur ya. Ini diganti ya. Dea, kamu baik, ya saya baik ya. Saya sekarang tinggal di kota Paris. Coba gimana? Dialog ya, dibuat dialog. Anissa Wulandari siap? Siap. Oke. Kamu bertanya ke Dea. Ini Selinya ganti Dea saja ya. Anissa bisa mulai. Alicia, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Paris maintenant. Avec Kalau suami itu apa? Paris. Mong Mari ya. Mong Mari. Avec mon mari. Ya. J'habite maintenant avec mon mari. Oke. Terima kasih. Yang lain Linggar. Linggar dengan Makarim. Coba ulangi lagi. Coba Biang bertanya dulu. Siapa dulu, Mas ya? Linggar boleh. Salut, Ilhaq, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Paris maintenant avec mon mari. C'est bien gitu coba. C'est bien. Oke, thank you. Merci ya. Oke, selanjutnya
Berarti kalau ini kan apari ya. Berarti kalau di Prancis berarti apa? Di Prancis Oh, Francais. en France ya, en France. Kalau France itu bahasa Prancis atau orang Prancis, tapi kalau negara Prancis itu France, en France ya. En France, oui, en France ya. Ya, kita rekayasa ini supaya melatih. Eh bien, quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Ya, mon adresse, alors c'est, ya misalkan ini diganti La Rue Notre-Dame à Paris ya. La Rue Notre-Dame à Paris. Ini yang karena di awalnya kita mencoba ganti Paris ya. Coba Andrea dengan Siti Rofiah. Dengan ini ya, diganti en France tadi. Andrea ngomong dulu, j'habite à Paris maintenant. Nah, terus Siti Rofiah bertanya, di Paris, di Prancis gitu. Sampai ini ya, sampai kata ini. Suaranya belum. Oh ya, oke. Terus Siti Rofiah? Sebentar. En France. France. Ya. S-nya jangan terlewat ya. Terus? Oui, en France. C'est bien. Bukan C. C. A naik ya. C'est bien. C'est bien. Et quelle est ton adresse? Et quelle est. Jangan kele ya, kele nanti bau ya. Quelle ton adresse? Quelle ton adresse? Ton adresse. Et quelle est ton adresse? Mon adresse. Alors, c'est David Delas. 35 Rue Notre-Dame à Paris. Oke, très bien. Ya, tadi ya. Jadi kita mengganti nama negara Kanada maskulan jadi au Canada. Nama negara Prancis feminan jadi en France. Kalau Indonesia feminan atau maskulan? Ya. Maskulan. Indonesia itu ini ya. Indonesia. Nah, Indonesia itu ikutnya femina ya. Iya, jadi kalau saya tinggal di Indonesia itu kita akan mengatakan j'habite en Indonésie ya. J'habite en Indonésie. Kalau saya bicara bahasa Indonesia, ini di kalimat ini ya, il parle français maintenant. Nah, kalau saya ganti, saya bicara bahasa Indonesia, berarti apa? Je parle in. Iya. Indonesia. Beda ya. Jadi sekarang harus membedakan nama negara dan nama bahasa ya. Kalau nama bahasa pakai Indonesia seperti kewarganegaraan juga. Je suis indonésien, je parle indonésien. Coba misalkan ini. Nah, ini tiga ini. J'habite en Indonésie, je suis indonésien. Kalau perempuan mengatakan jelas, je suis indonésienne, ya.
Tapi kalau je parle, baik laki-laki perempuan tetap Indonesian. Tidak berubah Indonesian lagi ya. Je parle Indonesian. Ya, bingung enggak? Paham atau bingung? Paham ya, jelas ya? Paham. Oke. Sekarang bagian ini ya, kita melatih supaya bisa mengucapkan kata yang bermakna memiliki. Tu as ya. Tu as une adresse email. Nah, sekarang coba kalian tulis address email kalian, nanti mengucapkannya pakai ini ya, cara pengucapan Perancis. Misalkan mon adresse email C ya M sous tire kalau ini tire, kalau ini sous tire saya bikin arobas mail poang unes poang ac poang id. Nah, itu ya. Kemudian nanti Espanyolnya diganti Japones. Japone. Bagaimana kabar temanmu? Siapa ya? Masako ya. Masako saja. Namanya Mas. Tonami, kalau perempuan gini. Tonami Japones. Ya, ini nanti berubah jadi L. Ya. Yang ngomong va tonami ya, Espanyol ganti tonami Japones. Jadi bagaimana kabar temanmu yang dari Jepang? Nah, nanti mi Masako ya, nanti L apa ya? Oke. Paham ya? Nanti ini diganti jadi L juga di sini. L parle. Oke ya. Gina. Ya, coba Gina dengan siapa ini? Lutfi Yasmin. Dari mulai sini ya. Siapa duluan? Gina. Gina boleh? Etua un adre email. Address, jelas. Address email. Address. Etua un address email. Oui, sie, Bukan sie, se. Oui, se. Oui, se. Jijilai arobas hotmail. Titik apa? Poang. Troa.com. Poang, bukan troa. Poang. Poin. Poang. P. Poang. Poang. Ya, poang.com. Terus? Como va tu nami Espanyol? Diganti. Bagaimana kabar temanmu Jepang? Como va tu nami Japones? Como va tu nami Japones? Louis. Nah, ini diganti Masako atau siapa? Oh, Masako.
Il va bien. Ya, elle va ya, elle va bien. Oh, elle va bien. Elle est à Paris. Avec, Avec, son avec, fils. avec. Avec son fils. Elle parle Franco maintenant. Français bukan Fransko ya. Français. Français maintenant. 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 Met. Maintenant. Kayak celometan, met Français. itu loh. Met. Nah, maintenant. Ya. Elle parle français maintenant. Terus? Elle parle français maintenant. Elle parle français maintenant. Parle, jangan parler. Elle parle français maintenant. Parle, parle. Parle. Ya. Kalimat lengkap. Elle parle français maintenant. Elle parle français maintenant. Jadi lagi toh. Parle, jangan parle ya. Elle parle. Iya, elle parle français maintenant. Elle parle français maintenant. Ya, bagus. Son adresse. Son adresse. Jadi tulisannya disengaukan dulu. Song di sini tuh seperti nyanyian, song ya. Song baru n-nya digandeng, song adresse. Song adresse. Tapi jangan terlalu lama eng-nya. Song adresse ya. Son adresse. Son adresse. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kata yang menyatakan kabar ya, yaitu dengan verba ale. Verba aslinya itu ini ale. Tapi dia akan berubah dengan subjek berbeda ya. Saya kabarnya baik, je vais bien. Kamu kabarnya baik, tu vas bien. Dia kabarnya baik, il va bien. Dia perempuan kabarnya baik, elle va bien. Ya. Kalau tidak baik apa? Ya, ça va mal ya. Bukan ça va bien tapi ça va mal, M-A-L. Ya, kemudian vous allez ya. Ini digunakan untuk menyatakan kabar ya. Tetapi untuk Anda, kalau ini yang ini tu, ini untuk Anda, vous allez. Jadi kalau vous itu untuk menyatakan kalian bisa atau Anda ya. Jadi kalau nanti mahasiswa ketemu dengan dosen itu menggunakan vous ya, jangan tu. Vous allez bien monsieur, vous allez bien monsieur ya. Ya, nanti saya jawab je vais bien. Nanti saya tanya ya, tu vas bien? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Vous allez bien, monsieur? Ya, ganti terus ya. Ini kalian harus melatihkan gini. Je vais bien, tu vas bien, il va bien, elle va bien, vous allez bien. Ya, itu ya. Selanjutnya, kata kerja yang lain yang berarti memiliki, itu kata aslinya adalah avoir. Avoir. Kalau kita gunakan di dalam subjek saya, maka dia berubah menjadi je. Coba ditirukan. Je. Ya.
bedakan dengan je ya. Kalau ini kan je ya. Je. Kalau ini bacanya j. Ya. Kalau J. ya, kalau kata j sendiri sudah memiliki makna saya memiliki. J. Oke ya. Kalau kamu memiliki jua. J. Jua. Dua. Jua. Kamu punya. Il dan L menjadi Ella. Ila. Ila. Iya. Misalkan gini, saya memiliki alamatmu. Berarti apa? Saya punya alamatmu dan kamu punya alamatku. Nah, mari kita saling kirim kabar. Ayo. Siapa yang mau mencoba? Ya. Ok, très bien. J'ai ton adresse et moi. Ya, tu as mon adresse. Ya. Jadi tong dan mong. Nah ini nanti setelah ini akan dibahas tong dan mong. Kemudian ini ya. Sekarang untuk vous-nya ya, vous avez. Ya. Vous avez. Memiliki. Vous avez. Anda memiliki alamat saya. Berarti apa? Ya, vous avez mon adresse. Anda punya nomor telepon saya, itu apa? Nomor. Iya. Vous avez mon numéro de téléphone. Ini ya. Vous avez. Ya. Vous avez mon numéro de téléphone. Ya, kalau oui ya, oui. J'ai ton numéro. Kayak bahasa Italia ya, numero uno. Nggak ada uno. Kalau di Perancis kan gitu ya. J'ai ton numéro. Vous avez mon numéro de téléphone. Nah ini tinggal nanti divariasikan ya. Alamatku, alamatmu. Nah, sekarang kita lihat pada sisi sebelah bawah ini. Di situ ada adjektif posesif yang menyatakan kepemilikan. Tadi kalau di sini ada mafam ya, mafam. Istri saya. Itu yang diacu itu adalah bendanya. Ya. Bendanya femina atau maskulan. Istri kan femina ya, nggak ada istri laki-laki. Maka dia menjadikan istri saya itu berarti ma femme. Tapi dia akan berubah kalau misalkan suami saya. Suami saya bukan mari ya, tapi mong mari. Jadi adjektif dalam bahasa adjektif kepemilikan dalam bahasa Perancis itu dipengaruhi oleh bendanya itu sendiri ya, bukan orang yang ngomong ya, bendanya itu sendiri. Alamat saya itu sebetulnya femina, tapi dia di depan huruf ini jadi misalkan di sini address ya, ini kan sebetulnya femina ya.
harusnya kan ma-adres. Nah, tetapi di dalam bahasa Prancis kalau femina depannya voyelle ya atau huruf hidup, maka dia menjadi mon, dia menjadi seperti maskulan, mon adres. Oke ya. Saya ulang. Kepemilikan disandarkan, didasarkan dari jenis bendanya ya, jenisnya femina atau maskulan. Jadi kalian nanti ada tugas lagi, yaitu mengidentifikasi benda ini jenisnya femina atau maskulan. Susah nggak Pak? Ya pertama susah ya. Tapi sekarang kan Anda bisa lihat kamus ya. Ya kamus. Sudah punya kamus belum? Belum. Belum. Ya. Di aplikasi apa namanya Google Translate itu ada tapi tidak terlalu lengkap ya karena kadang bahasanya juga bahasa mesin ya. Jadi kalau menerjemahkan juga asal-asalan ya. Ya kalau kalian pergi ke toko buku Gramedia misalkan itu cari kamus yang kecil aja nggak apa-apa. Yang penerbitan Canisius yang gambarnya kapal itu minimal pakai itu ya. Itu ada bisa mengidentifikasi nama-nama benda. Atau nanti kalian kalau lihat di buku di bagian akhir juga akan menemukan. Coba ini kita lihat di bagian akhir. Nah, ini ya. Kalau di bagian akhir kalian akan menemukan daftar kata. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah leksik multilang atau daftar kata multibahasa ya. Dia ada diurutkan berdasarkan alfabet. Nah, kebetulan di sini ada padanannya dalam bahasa Inggris, Spanyol, Itali, Portugis, dan Yunani. Tapi bahasa Indonesia nggak ada. Tapi kan minimal Anda bisa melihat padanannya di sebelah kanan ini bahasa Inggrisnya apa. Jadi misalkan ini, abiangto, log, ya. Log itu artinya locution, ya. Locution itu dia artinya istilah, ya. Abiangto artinya see you soon. Akote, next to. Nah, itu nanti Anda lihat sendiri. Kalau menemukan kata yang sulit, bisa dilihat di sini. Di sini misalkan gini, ami. Kok saya sering melihat kata ami ya? Artinya apa? Oh, ini friend. Jenisnya apa? Ini nomina. Nomina. N itu nomina berarti kata benda ya. Nah, nominanya tidak ada M. Kalau di sini M itu maskulang, non maskulang, non feminang. Nah, ini sudah terjawab ini. Ya. Benda itu punya jenis femina maskulan. Amur, misalkan amur. Amur itu apa? Love. Itu nomina maskulan. Jadi dia mesti anamur ya. Oke, nanti ini bisa dilihat sendiri. Minimal Anda bisa melihat di buku Anda. Kalau mau yang versi lebih banyak bahasa Indonesia, itu Anda pergi ke toko buku cari yang terbitan Canisius ya. Tapi kalau yang mau yang lebih komplit ya ada sih, tapi agak mahal itu. Oke ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau enggak, ini saya lanjutkan
Sesi terakhir. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan, Gina. Ini kan apa itu kan ada femina, ada maskulin. Lah biasanya kalau maskulin itu pakainya le atau la, Pak. Nah, ini Biasanya kan ada sih di kampus saya gitu. betul. Terima kasih. Ini penjelasannya setelah ini ya. Berarti biasanya kalau kita lihat ada kata un professeur, berarti kalau un professeur dia penanda maskulan, ya. Seorang un professeur. Kemudian kalau femina dia une. Ya. Jadi misalkan saya punya seorang teman, itu bahasa Prancisnya apa? Gina. J. Terus tadi kan ada ya, saya punya seorang teman dari Prancis. Berarti apa? J. Tongami. Kalau tong itu kan kamu, kepunyaanmu. Kalau tidak menyebutkan kepunyaan, seorang. Ami. Anami ya. Onami. Ya. Anami Francais. Ya, gini ya. Z Anami Francais. Ini temannya laki-laki ya. Ya, kalau temannya perempuan apa kira-kira? Coba saya mau tanya nih. Yang belum siapa ya? Khadijah, ya. Istri Rasulullah. Z. On Ami Francais. Iya, pinter. Kok koyo kantor itu. Ya, ini ya. J'ai une amie française. Nah, tadi kalau kita lihat penanda femina maskulang itu kan ada un, ada une ya. Ini satu ya. Saya punya seorang teman Prancis. Nah, ini laki-laki temannya. J'ai un ami français. Saya punya seorang teman Prancis perempuan. J'ai une amie française. Nah, ini bisa diganti ya. Kata gantinya itu temanku. Monami. Ya kan bisa ya. J'ai un ami français kan sama saja monami temanku. Nah, ini kalau ini namanya seorang ya anak. Kalau ini dia menyatakan kepemilikan mon ami. Bingung atau tidak? Bingung. Ya, ya. Bingungnya di mana? Yang bingung bagian mana? Sambil minum nggak apa-apa ya. Ya, bingungnya di mana? Monsieur. Ya, silakan. Tadi ulang yang apa? An ami sama mong ami. Itu gimana maksudnya? Jadi gini ya. Kalau kata di dalam bahasa Perancis itu kan mengenal femina maskulang ya. Jadi kalau ini ya, ma femme. Femme itu kan artinya istri. Jadi jenisnya jelas perempuan, jadi ma femme ya. Dan ini depannya huruf apa ini? Depannya huruf konsonan. Jadi dia ma femme. Address ini feminan. Une address kan? Oke ya, jelas ya. Tapi kalau alamat saya bukan ma address ya.
Karena huruf depannya ini huruf vokal. Maka dia menjadi monadres. Coba saya tes ya. Profesor. Profesor itu feminan atau maskulang? Maskulang. Ya, dulu memang profesor itu maskulang. Sekarang profesor malah kebanyakan perempuan ya. Nah, profesor itu mong profesor. Ini ya. Mong profesor. Tapi juga ada yang bisa menyatakan sema profesor. Ya juga bisa. Karena yang diacu bendanya ya. Oke, ini kalau ini agak berbeda. Rumah saya punya sebuah rumah. Rumah itu maison. Kalau bahasa Inggrisnya kan mansion ya. Mansion, tapi ini maison dalam bahasa. Maison, ayo cari. Maison itu feminan atau maskulang? Feminan. Feminan, Kalau sebuah rumah berarti apa? Ma maison. Sebuah rumah. Une maison. La maison. Itu kan une maison. Ya. Jadi ini adalah sebuah rumah. C'est une maison. Dia belum menyatakan kepemilikan nih ya. C'est une maison. Baru c'est ma maison. Nah, ini itulah rumah saya. Bisa enggak? Ini itulah rumah kamu. Berarti apa jadinya? C'est Ta maison. Iya. Ganti saja. C'est ta maison. Jadi kayak gini ya. Matasa ini ya. Dan ini tergantung bendanya ya. C'est ta maison. Kalau rumahnya ya ganti saja sa. Itu rumahnya. Bagus. Contoh lagi, satu kata benda. Itu adalah, misalkan apa ya, mobilnya. Itu adalah, maaf, itu adalah sebuah mobil, titik-titik, voiture. Feminan atau maskulang? Feminan. Itu adalah sebuah. Feminan. Ya, kalau feminan c'est une voiture ya. Itu mobil saya. Ma maison. Mobil kok ma maison. Voiture. C'est ma voiture. Oke. Oke, pintar. C'est ma voiture. Sekarang saya ganti yang kata benda ya, yang maskulang. Contoh mata fils ya. C'est un fils, anak laki-laki. C'est un fils. Itu adalah seorang anak laki-laki. Itu adalah anak laki-lakiku. C'est mon fils. C'est mon fils. Ingat ya, walaupun yang ngomong itu perempuan, tapi yang ditunjuk itu bendanya atau orangnya itu laki-laki, dia mon fils. Tinggal ganti saja, itu anakmu, c'est ton fils. Itu anaknya, c'est son fils. Ya. Jadi ingat ini ya, konsep pertama dalam bahasa Perancis itu setiap kata kerja itu harus menyesuaikan subjeknya. Ya, itu yang pertama harus diingat-ingat. Ini apa nih? Saya mau menanyakan kabar. Oke, kabar. Kabar itu digunakan verbanya apa? Verbanya aller. Ale itu menanyakan kabar. Kalau untuk subjek saya apa? Je. Berarti je vais. Kalau kamu tu vas. Nah, itulah maka saya
merekomendasikan kalian memiliki buku konjugasi ya. Konjugasi itu perubahan kata kerja sesuai dengan pertama sesuai dengan subjek, nanti yang kedua sesuai dengan kala waktunya. Ya itu nanti agak rumit, tapi kita mulai dulu yang dengan subjek dulu. Itu ya. Jadi untuk pertama yang perlu diingat dalam bahasa Perancis itu bagaimana menyesuaikan ungkapan dengan kata kerja tertentu sesuai subjeknya. Yang kedua, setiap kata benda itu ada jenisnya ya. Jenis laki-laki, jenis perempuan. Nanti ada lagi sesuai dengan jumlahnya, jumlah single atau jumlah jamak. Ya. Ini mulai menanjak ini. Kalau istilah lagi goes itu mulai tanjakan ya. Bukan tanjakan emen sih, masih landai ini. Agak nanjak sedikit. Ada kesamaan dengan bahasa Inggris tentu ya. Tetapi bahasa Inggris tidak mengenal femina maskula ya. Kalau yang perubahan kata kerja ada sih ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan. Saya tidak kasih tugas ya. Kalian pelajari saja, kalian dengarkan percakapannya, kalian ulang lagi yang saya tadi sampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, kalau di sini agak canggung ya mungkin bisa Japri ya bertanya pada saya. Oke. Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk mempelajari bahasa Perancis ya. Meskipun rumit juga banyak yang bisa. Jadi kalian harus membuktikan kalian termasuk yang bisa. Banyak yang belajar dari awal di perguruan tinggi juga berhasil ya. Maka kalian jangan berkecil hati. Oke. Tetap semangat. Saya akhiri. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.